Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ya Fattahu ya Alim, amma ba'du. Hadirin wal hadirat rahimakumullah, seluruh kaum muslimin wal muslimat yang berbahagia. Pertama-tama puja dan puji syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana telah memberikan kita nikmat, terutama nikmat iman dan Islam, sehingga alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita berada pada bulan yang sangat suci, bulan kemenangan, yaitu bulan Syawal. Sholawat beserta salam semoga tercurah limpahkan kepada junjungan kita Nabi besar Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan kita semua termasuk umatnya yang akan mendapatkan syafaatul uzma di yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Hadirin wal hadirat rahimakumullah, pada kesempatan kali ini kami diberi amanah untuk sedikit memberikan mu'idatul hasanah atau tausiah terkait pentingnya ikhtiar dan tawakal, yang mana antara ikhtiar dan tawakal ini dua hal yang saling berhubungan satu yang lain. Yang dinamakan ikhtiar adalah kita ada berusaha, tapi terkadang usaha kita itu lupa terhadap takdir kudrat iradah Allah Subhanahu wa taala. Syekh Ibnu Athaillah As-Sakandari dalam kitab Al-Hikamnya mengatakan bahwasanya ma tawaqqafa matlabun anta talibuhu bi rabbika wala tayassara matlabun anta talibuhu bi nafsika. Tidak akan terhenti atau tidak akan macet sesuatu yang kita inginkan apabila kita sandarkan kepada Allah, dan tidak akan gampang atau sulit ketika kita mencari sesuatu dan akan kita sandarkan kepada diri kita. Allah tahu kebutuhan kita, Allah tahu apa yang kita inginkan. Nah, ketika kita bersandar kepada Allah dalam ikhtiar kita, maka Allah punya segalanya. Allah punya segalanya. Karena Allah mempunyai sifat Rahman dan Rahim. Walaupun misalkan kita dalam keadaan ibadah itu kurang baik, tidak sempurna, tapi Allah tetap memberi apa yang kita inginkan, apa yang kita harapkan. Nah, di sini ketika kita berharap kepada Allah, berikhtiar dan ujung-ujungnya berharapnya kepada Allah, maka kita tidak akan putus asa. Sebaliknya, ketika kita misalkan berikhtiar tapi itu landasannya diri kita, kekuatan kita, kepintaran kita, maka akan capek, akan putus asa. Contoh misalkan kita sebagai pendidik, kita berusaha mendidik anak kita, ternyata anak kita masih bodoh, sulit sekali diatur, maka kita akan merasa capek, capek. Karena apa? Karena kita terlalu bergantung kepada kekuatan kita. Tapi ketika kita bergantung kepada Allah dalam ikhtiar kita, maka semuanya akan menjadi nilai ibadah dan tidak akan mudah putus asa. Karena nanti yang akan menggerakkan hati murid kita, menggerakkan hati orang lain itu Allah, bukan kita. Kewajiban kita hanyalah berikhtiar. Seperti itu. Ikhtiar kita sudah maksimal sesuai dengan syariatnya, maka nanti hasilnya bagaimanapun akan menjadi nilai ibadah ketika ikhtiar kita itu disandarkan kepada Allah. Sebaliknya, seperti apapun kekuatan kita, kepintaran kita, tenaga kita, jabatan kita, ketika ikhtiar kita tidak disandarkan kepada Allah, tidak akan menjadi nilai ibadah, karena tidak disandarkan kepada Allah. Nah, itu terkait ikhtiar. Nah, ketika kita sudah sempurnakan dengan ikhtiar, kuatkan dengan ikhtiar, maka kita harus sempurnakan dengan tawakal. Dalam bab tawakal ini adalah berserah diri. Tapi di sini Ibnu Athaillah berkata bahwasanya min alamatin nujhi fin nihayah ar-ruju'u ilallahi fil bidayah.
ciri tanda keberhasilan seseorang pada penghujung ibadahnya, pada penghujung kegiatannya adalah dia selalu bertawakal di awal mula apa yang dia lakukan. Jadi dalam tawakal itu harus dari awal, jangan hanya di akhirnya saja. Kita contohkan misalkan ada dua orang pendaki gunung, yang mana yang satu dia hanya mengandalkan peta dan kekuatannya, tapi yang satu berpasrah kepada pemilik gunung, pada penguasa gunung, pada kuncenya. Pak, saya berpasrah diri kepada Bapak, saya tidak tahu apa-apa terkait gunung ini. Kata pemilik gunung, ya, karena kamu telah berserah diri kepada saya, telah memasrahkan kepada saya, maka kamu harus mengikuti apa yang telah saya arahkan. Siapa? Ketika mendaki gunung, dia diarahkan, jangan ke kiri ada jurang, lurus saja terus, hati-hati. Di atas ada jalan yang terjal, kamu harus hati-hati. Jangan, itu bukan air bersih, itu air kotor. Jadi ketika seseorang berserah diri kepada pemiliknya, maka dari awal sampai akhir dia akan selamat, akan dijaga. Berbeda ketika seseorang hanya memikirkan dirinya, mengandalkan kekuatannya, pikirannya, itu tidak bisa. Karena manusia itu la haula wala quwwata illa billahil aliyyil adzim. Itulah kiranya terkait konsep ikhtiar dan tawakal. Ikhtiar harus benar sesuai dengan syariat, kita sempurnakan dengan tawakal. Tawakal dimulai dari awal kita melakukan suatu hal sampai akhir supaya sempurna. Karena tiada lain apa yang kita lakukan adalah atas izin Allah, kekuatan dari Allah. Dan semuanya kita digerakkan, orang lain digerakkan, itu adalah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan kita semua menjadi pribadi yang kuat dalam ikhtiar dan bertawakal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.